guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Sikes Counseling Podcast bareng anak-anak bimbingan counseling Islam dari UIN Said Ali Tulungagung nih. Oke, di Sikes kali ini berbeda dengan Sikes sebelumnya. Dita akan membahas tentang topik yang Dita rasa hal ini tuh cukup menarik untuk dibahas dengan teman-teman mahasiswa BKI ya. Dita akan membahas mengenai insecurity atau perasaan insecure. Nah, sebelum Dita lebih lanjut lagi membicarakan tentang hal ini, boleh dong Dita minta untuk teman-teman BKI memperkenalkan identitas diri kalian dulu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan namaku Pamela Vin Iriani Pratiwi Ramla, bisa dipanggil Pamela. Dan sekarang aku kuliah di jurusan bimbingan konseling Islam di Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nafika Rahmaladiana, biasa dipanggil Nafika, asal dari Tulungagung. Saya sekarang kuliah di jurusan bimbingan konseling Islam UIN 1 Tulungagung semester 2. Halo, namaku Bakti Brilian Wahid, biasa dipanggil Brilian. Salam kenal ya semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Ika Putri dari BKI 2C. Perkenalkan, nama saya Adila Ika Septiani. Thank you guys so much udah memperkenalkan diri kalian. Dan di Sikes kali ini Dita akan menanyakan 3 pertanyaan mengenai topik kita, yakni insecurity atau perasaan insecure kepada teman-teman BKI ini. Sebelum itu, Dita bakalan jelasin sedikit mengenai apa sih insecure itu. Menurut Kamus Bahasa Inggris yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, arti kata insecure adalah tidak aman, atau arti lainnya bisa diartikan sebagai tidak kukuh. Nah, sedangkan menurut psikolog yakni Ihsan Bella Persada menjelaskan bahwa insecure adalah perasaan tidak aman yang dirasakan akibat faktor lingkungan atau karena ketidakmampuan orang itu sendiri. Nah, biasanya orang yang insecure ini akan merasa cemas dan takut yang dirasa cukup berlebihan, sehingga mereka itu akan ekstra hati-hati dalam melakukan sesuatu hal. Bahkan gak menutup kemungkinan nih, orang yang mengalami perasaan insecure itu akan merasa selalu curiga terhadap orang-orang yang ada di sekitar mereka. Oke, itu tadi penjelasan sedikit dari Dita mengenai apa sih insecure itu. Nah, sekarang Dita mau tahu jawaban dari teman-teman. Apa sih menurut kalian insecure itu? Insecure menurutku adalah perasaan cemas, tidak mampu, atau bisa dikatakan tidak percaya diri dan resah dengan keadaan diri sendiri. Dan menurutku, manusia itu harus punya keresahan sih. Kalau kita nggak mulai resah, maka kita nggak akan improvement, atau kita nggak akan bisa berkembang. Maka dari itu, dari sisi positif insecure ini, kita bisa terjaga, jadi kita bisa stay alive dan terus memperbaiki diri sendiri. Kalau menurut aku, insecure itu adalah rasa tidak percaya diri dan rasa cemas yang berlebihan pada diri sendiri. Biasanya insecure itu terjadi karena kita terlalu perfeksionis pada diri kita sendiri. Apa sih insecure itu? Menurut aku, insecure itu adalah perasaan di mana seseorang merasa bahwa dirinya itu tidak mampu seperti orang lain, merasa lemah, merasa tidak memiliki kemampuan atau kelebihan dalam dirinya, dan lain sebagainya. Sehingga perasaan-perasaan itu menyebabkan seseorang menjadi gelisah, takut, merasa tidak nyaman, bahkan sampai membuat seseorang tersebut merasa tidak memiliki kepercayaan diri. Menurut saya, insecure itu suatu perasaan di mana seseorang itu sedang merasa cemas, gelisah, takut, bahkan sedang tidak percaya diri. Insecure. Apa sih yang kurang dari kalian? Nggak ada yang kurang. Semua pas pada porsinya masing-masing. Lantas, mengapa kalian masih merasa insecure? Oke, di sini kita akan bahas sedikit tentang insecure ya. Insecure merupakan kurangnya kepercayaan diri terhadap diri kita sendiri
yang akan membuat kita merasa tidak nyaman. Oke, sebenarnya pendapat dari masing-masing teman-teman BKI ini hampir sama mengenai pengertian dari insecure itu sendiri. Sekarang kan kita tahu insecure ini kan sering banget dialami oleh remaja-remaja zaman sekarang. Topik ini tuh lagi in banget dibicarain di TikTok, di IG, di semua media sosial. Itu sering banget dibahas dan disinggung. Sekarang Dita mau nanya nih, apakah dari teman-teman BKI ini pernah mengalami perasaan insecure ini? Silahkan dijawab. Pernah lah, dan menurutku semua orang pasti merasakan hal itu, dan itu manusiawi kok. Kalau ditanya pernah ngalamin insecure atau enggak, ya pastinya pernah lah. Aku rasa semua orang itu pernah kok ngalamin rasa insecure. Tapi balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu. Gimana cara mereka menyikapi rasa insecure itu? Kalau menurut aku ya kita tetap bersyukur aja atas apa yang telah Tuhan berikan ke kita gitu. Kalau ditanya aku pernah insecure apa enggak, jawabanku pastinya pernah. Apalagi aku itu orangnya susah gendut kan. Kalau ngelihat orang yang punya berat badan ideal, aku sering banget ngerasa iri. Bahkan itu sering banget ngebuat aku ngerasa gak percaya diri. Aku itu mau makan sebanyak apapun, minum susu penambah berat badan, sampai aku tuh pernah konsultasi ke dokter, tapi hasilnya tetap nihil. Karena dari hasil pemeriksaan itu sebenarnya aku tuh gak ngalamin hal-hal yang buruk, hanya ini tuh genetik aja. Dan aku tuh pernah berusaha banget buat naikin berat badan aku, hasilnya itu cuma naik 1,5 kg, dan itu dalam jangka waktu berbulan-bulan. Dan disitu aku ngerasa capek banget, merasa bahwa usahaku itu gak sesuai hasil yang aku inginkan. Pernah sih. Siapa sih yang gak pernah merasa insecure? Pasti semua orang pernah merasakannya kan? Iya sama, aku juga pernah merasakannya. Tapi kita tidak boleh terlalu larut dalam perasaan insecure. Oke, jadi gini teman-teman, Dita tuh pernah dengar satu statement dari seorang selebgram namanya Keanu, dan menurut Dita hal ini tuh juga benar gitu. Dia bilang kira-kira gini, insecure tuh harus, karena dengan insecure kita akan selalu terjaga, akan selalu resah gitu. Jadi dengan perasaan ini kita tuh akan terus improvement, akan terus berkembang, dan dengan gitu kita akan stay alive. Itu katanya. Menurut Dita hal ini tuh ada benernya juga gitu. Tapi balik lagi, boleh insecure, bahkan insecure itu diharuskan menurut Keanu, tapi juga harus tahu batasan-batasannya. Jangan sampai rasa insecure ini merusak diri sendiri gitu, merusak kepercayaan diri kita. Jadi tetap kita harus bisa nge-handle diri sendiri. Next, ke pertanyaan terakhir ya. Jika kalian mengalami insecure atau perasaan insecure, gimana sih cara kalian mengatasi hal tersebut? Cara mengatasi insecure menurut versiku, yang pertama, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena bagi aku, setiap orang itu punya keunikannya sendiri dengan porsinya masing-masing. Dan yang kedua, jangan terlalu dengerin omongan orang yang berkata buruk terhadap kita. Dan harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Dan yang terakhir, jangan lupa kita harus bahagia, karena kita gak perlu terlihat sempurna untuk dapat bahagia. Cara aku mengatasi rasa insecure itu yang pertama dengan menerima diri sendiri. Apa yang bisa kita ubah, ya kita ubah. Apa yang gak bisa kita ubah, yaitu merupakan gift, anugerah dari Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi penerimaan terhadap diri sendiri itu merupakan awal kita mulai mengenal siapa sih kita, kelebihan dan kekurangan apa sih yang ada di dalam diri kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fokus saja sama kelebihan kita. Semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan yang kita miliki ya kita terima, kita improve untuk hal-hal yang bisa kita improve. Kita fokus saja pada kelebihan, hal apa yang bisa menjadi kekuatan dalam diri kita. Jadi dari aku, intinya tetap bersyukur.
karena apa yang kita punya itu belum tentu orang lain punya. Dan jadilah diri sendiri, fokus sama tujuan, dan gak usah ngedengerin omongan orang lain yang itu bisa menjatuhkan dan membuat down kalian. Itu dari aku. Untuk mencegah aku itu merasa insecure, aku mulai membiasakan diri melakukan afirmasi positif setiap pagi. Aku sering mengatakan kepada diriku sendiri bahwa setiap orang itu cantik dengan porsinya masing-masing. Selain itu, aku juga berhenti menyalahkan diriku sendiri, karena sebenarnya semua ini bukan dari kesalahanku, tapi memang dari takdirku. Dan di sini aku lebih banyak bersyukur aja sih. Juga nggak sering-sering ngebandingin sama orang lain sih, mulai belajar itu aja. Dan lebih banyak melakukan hal-hal yang membuat aku bahagia, karena jika seseorang itu merasa bahagia, maka dia itu akan merasa bahwa dirinya akan berguna dan memiliki kelebihan. Menurut aku itu aja sih. Biasanya ketika saya sedang merasa insecure itu, saya sedang merasa tidak percaya diri, atau bahkan takut untuk melakukan sesuatu hal, takut akan kegagalan, takut untuk mencoba terlebih dahulu. Dan ketika saya sedang merasakan seperti itu, cara saya untuk mengatasinya yaitu dengan berpikiran positif. Karena apa? Karena saya yakin dengan berpikiran positif dapat meningkatkan rasa percaya diri saya, sehingga saya menjadi berani untuk mencoba sesuatu hal terlebih dahulu tanpa mengkhawatirkan kegagalan. Setidaknya berani mencoba terlebih dahulu. Kalau aku cara menyikapinya dengan lebih bersyukur lagi terhadap kemampuan yang kita punya, dan jangan overthinking terus, serta ingat ada orang tua yang harus kita bahagiakan. Thank you guys so much untuk teman-teman dari mahasiswa BKI yang udah meluangkan waktunya untuk ngisi Sikes kali ini. Semoga jawaban dari teman-teman tadi bisa memberikan manfaat, motivasi sekaligus support untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton. Dan ingat, kita punya kelebihan serta kekurangan masing-masing. Kita itu berharga, boleh insecure tapi jangan berlebihan. Thank you guys yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Sikes selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I keep thinking, where my friends let me, I can go.